Selamat malam semuanya. Manusia membutuhkan makna. Banyak orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi dia tidak merasakan suatu kebahagiaan di dalam dirinya. Atau sebenarnya ketidakbahagiaan itu adalah bentuk dari suatu kebahagiaan. Di sini berarti tinggal pemaknaan. Orang mengenal pemikiran apapun mengenai modernitas, mengenai negara kesejahteraan, mengenai kenyamanan, tentang metode belajar bahasa Inggris biar cepat mengerti. Kalau kita tidak menginginkan itu, ada apa dengan semua itu? Mungkin di sini karena makna, the meaning. Kita bisa mengingat pakar psikologi, logoterapi, Viktor Frankl, dalam narasi cerita Viktor Frankl ketika dia mengalami penyiksaan dari Jerman, dikurung di camp Auschwitz, dia melihat banyak orang yang sudah putus asa, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan jabatan. Lalu apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kehidupannya sendiri. Dia harus hidup karena itulah yang paling termahal. Untuk hidup ini bukan hal sembarang ketika orang sudah mengalami kesusahan tingkat tinggi, kemungkinan besok akan mati. Ini sungguh sangat luar biasa pencarian meaning ini. Sehingga Viktor Frankl ini menjadi seorang pakar terapi untuk pencarian makna hidup. Apa yang kita lakukan, kita bertahan hidup, tentu harus punya makna. Dan makna ini harus bisa mengaktifkan kehendak sehingga kita bisa berani hidup. Nah, seperti apa? Sebenarnya mungkin kita tahu saja. Dengan kita memahami adanya hidup ini bermakna dan kita harus bertahan, kita jangan putus asa. Lalu apa lagi yang dibutuhkan untuk menguatkan? Sepertinya kita membutuhkan manusia yang lain juga yang bisa menguatkan kita. Ya, ketika di suasana sangat menyusahkan, kita membutuhkan pertemanan. Tapi bagaimana ketika yang namanya pertemanan tidak bisa membantu? Ini problem lain, sehingga kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Apa sih yang bermakna buat kita? Apa sih yang bermakna buat kita? Jangan-jangan pemikiran kita ini tidak bermakna buat kita karena tidak bisa menunjukkan suatu perbaikan hidup, pencerahan. Itu hanya sekedar pemikiran yang lewat saja. Ini sebagai introspeksi kepada diri kita.
apakah Tuhan itu penting di dalam pikiran kita atau di dalam kehidupan kita. Jika penting, ya, berkomitmen padanya dan maknailah dia. Ini persoalannya adalah pada diri kita sendiri, si subjek yang ingin memaknai keadaan, bahkan realitas. Apakah itu bermakna atau tidak? Sekedar enak, sekedar dipahami sebagai suatu pemikiran yang luar biasa, tapi kita merasa itu tidak bagian dari hidup kita, yaitu hanya sebagai pengetahuan yang eksternal. Jadi memang pengetahuan mengenai diri ini penting sekali. Jadi renungan kita ini memang mengenai makna. Ada terapi-terapi yang bisa memunculkan makna. Ya mungkin kita harus melaksanakannya ya, biar kita bisa menemukan makna, memaknai diri, memaknai pemikiran kita. Apa yang kita inginkan?